pemerintahan ini adalah kabinet merah putih. Kita punya target menuju kepada 8%. Tentunya berbicara menuju kepada pertumbuhan ekonomi 8% ini salah satu faktor utama kita berbicara terhadap pertumbuhan investasi. Saat ini investasi yang kita bicarakan tidak hanya berbicara terhadap volume, tetapi kita juga berbicara terhadap value daripada investasi itu sendiri, sehingga diharapkan pertumbuhan investasi itu memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kita berbicara 5 tahun ke depan, pemerintahan ini memiliki target realisasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan angka 13.000 triliun. Di tahun 2024, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dengan target 1.650 triliun kita sudah mendapatkan pencapaian sebesar 1.700 triliun atau sekitar 4% di atas target, dan memasuki tahun 2025 ini sendiri dari target 13 triliun selama 5 tahun itu, di tahun 2025 pemerintahan ini khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu mempunyai target realisasi investasi di angka sekitar 1.900 triliunan. Dalam konteks hilirisasi, di tahun 2024 kita mencatat bahwa terjadi realisasi investasi sekitar 407 triliun atau sekitar 23,8%. Ini penyumbangnya seperti bisa kita lihat bersama bahwa yang paling besar itu adalah di sektor mineral. Seperti kita ketahui, kita punya satu success story dalam hilirisasi di sektor mineral itu adalah di mineral nikel dengan angka sekitar 153 triliun. Disusul juga komoditi mineral yang lain seperti tembaga, bauksit, timah. Di samping itu juga penyumbangnya daripada sektor hilirisasi itu datang dari sektor kehutanan, pulp and paper, pertanian. Ini kita berbicara terhadap industri CPO dan oleochemical, karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa Indonesia adalah salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Kemudian disusul dari sektor minyak dan gas, di mana berbicara ini juga adalah salah satu potensi resources yang cukup signifikan ada di negara kita. Ya, dan yang terakhir ini adalah berbicara terhadap ekosistem kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik ini adalah tindak lanjut atau penyempurnaan daripada hilirisasi yang dilakukan di sektor mineral, khususnya mineral nikel. Karena line up daripada cycle hilirisasi ini juga ada stepnya, ada tahapannya. Kalau kita lihat angka hilirisasi di nikel itu 153 triliun itu masih dalam first quarter yang pertama, di mana ke depannya tentunya pemerintahan ini mendorong terus untuk kita bisa masuk kepada yang lebih downstream lagi, sehingga dua produk hasil ujungnya itu nanti adalah dalam industri carbon steel dan juga dalam industri baterai sel itu sendiri.